Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara Mami. Ya. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 nih Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih loh Mami. Ya, kebanyakan orang tua tahu Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga tahunya seperti itu. Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak di Mami. Dan di sini terdapat contoh-contoh program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita Mami. Ya, ada core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita nih Mami. Yang di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi yaitu Google Ncarve, Cocoa Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensinya yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Ya. Jadi dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami. Ya, untuk meningkatkan fokus pada anak, meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Ya, karena core program kita adalah visual art. Visual art program menggambar dan mewarnai. Ya, maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art nih Mami. Ya, sebenarnya perbedaannya sangat jauh berbeda Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Kalau di Global Art kita berbeda Mami. Di Global Art kita mempunyai tujuan adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Ya, seperti yang di awal tadi aku jelaskan, bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif Mami. Ya, seperti itu. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami sudah pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan menjelaskan. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah buat mereka. Atau kita bilang idealis ya Mami. Ya, untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan oleh les gambar di luar adalah realis. Realis adalah tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Ya, karena tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami, seperti itu. Tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda, kita menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art dibuat karya seninya
Tujuannya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Semakin inovatif, semakin kreatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Ya, contohnya dari buah apel tadi. Kalau dalam karya seni realis, buah apel adalah gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone. Yang Mami ketahui bahwa logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena logo iPhone tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi. Yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya Mami. Ya, contoh lain dari komersial art adalah baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan. Ya, seperti itu. Untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Ya, les gambar di luar biasanya hanya menggunakan 2 teknik saja. Yang pertama yaitu teknik menggambar dengan benar, yang kedua yaitu teknik mewarnai dengan benar. Di global art kita lebih komplit nih Mami. Di global art kita mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan untuk anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Ya, untuk di teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi Mami. Ya, makanya mungkin saja yang tidak ada di dunia bisa saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Ya, untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita sering bilang my story. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Maka dari itu global art lebih ke otak kanan. Lebih ke otak kanan ya Mami, karena kreativitas adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Ya, tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya. Menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Sedangkan kalau yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri atau di negara maju itu pendidikan otak kanan dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik Mami. Ya, contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD itu baru saja diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Ya, sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu, dan ini ada tujuannya loh Mami. Ya, jadi orang luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, dan menyalurkan emosional atau kita bilang stress release Mami. Ya, seperti itu. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk bisa menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung nih Mami. Ya, yang pada akhirnya di Indonesia itu tempat-tempat les atau bimbel itu yang berhubungan dengan pelajarannya sekolah tumbuh subur. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Ya, alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah yaitu fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Ya, karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Ya, makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Peak 2, banyak orang tua yang senang karena mereka mengira manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya bisa menggambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memberi
menerbitkan story lilis nih Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.